Hola hola, Learning Journal bersama Widya. Perkenalkan, saya Widya. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Gelombang 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait jurnal Agenda 3 yang membahas manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk agenda 3, materi pembelajaran yang kita dapatkan melalui dua cara, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus merupakan tatap langsung dengan WI, sedangkan asinkronus kita belajar secara mandiri di rumah. Untuk agenda 3 ini, WI kita bernama Bapak Muhammad Aras, dan beliau yang menyampaikan materi terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk manajemen ASN sendiri terbagi menjadi 5, yaitu ada kedudukan ASN, peran ASN, hak dan kewajiban ASN, kode etik ASN, dan yang terakhir, unsur-unsur dan aspek manajemen ASN. Tujuan dari materi manajemen ASN yaitu untuk menjadikan kita ASN yang profesional, berintegritas, netral dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan juga nepotisme atau yang biasa kita sebut KKN. Dalam manajemen ASN memiliki keterkaitan dengan sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan manajemen ASN yang mendasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil tanpa diskriminasi politik, ras, agama, maupun disabilitas. Tujuan dari sistem merit itu sendiri menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang terbuka dalam perjalanan karir pegawai. Kemudian, untuk materi yang kedua ada Smart ASN. Apa itu Smart ASN? Smart ASN merupakan pengetahuan kita sebagai aparatur sipil negara mengenai literasi digital dan bermedia sosial. Selain itu, Smart ASN juga mengingatkan kita sebagai aparatur sipil negara untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan teknologi, informasi, dan komunikasi di era digitalisasi. Pada Smart ASN terbagi menjadi 4 pilar, yaitu ada digital skills atau kecakapan, yang kedua digital culture atau berbudaya, yang ketiga digital ethics atau etis, dan yang terakhir digital safety atau keamanan. Pembelajaran sinkronus materi manajemen ASN dan Smart ASN kita belajar melalui media online atau untuk saat ini kita menggunakan media Zoom, di mana kita melakukan tatap muka secara daring baik dengan WI kita maupun dengan rekan-rekan sesama. Selain sinkronus, kita juga melakukan asinkronus. Apa itu asinkronus? Di dalam asinkronus, kita mempelajari agenda 3 melalui tugas-tugas yang telah diberikan oleh WI. Tugas tersebut ada tugas individu maupun tugas kelompok. Di dalam tugas individu, kita bisa memecahkan masalah terkait isu-isu yang sedang terjadi di lingkungan tempat kita bekerja. Contohnya, saya seorang fisioterapi. Ada isu apa aja sih yang ada di dalam lingkup fisioterapi? Hal itulah yang kita jabarkan mengenai manajemen ASN maupun Smart ASN. Selain membahas tentang isu-isu, kita juga harus punya gagasan solusi apa sih yang tepat untuk isu-isu tersebut. Kita bisa mengangkat satu isu dari 3 macam isu yang telah kita temukan. Untuk isu yang saya angkat terkait dengan digitalisasi antrian, di mana untuk saat ini antrian fisioterapi di Rumah Sakit Dr. R. Harjanto Balikpapan masih menggunakan sistem manual, di mana sistem ini kadang membuat pasien lupa membawa dokumen yang telah diberikan oleh kita sebagai seorang fisioterapi. Solusi yang bisa kita gunakan terkait dengan digitalisasi antrian yaitu menggunakan WhatsApp Business. Kenapa saya memilih WhatsApp Business?
Karena untuk di era digital seperti sekarang, hampir semua orang mempunyai WhatsApp, di mana kita sebagai fisioterapi bisa mengembangkan WhatsApp tersebut agar bisa diaplikasikan oleh pasien, sehingga pasien bisa secara daring melakukan pendaftaran di rumah untuk mengetahui pasien tersebut berada di antrian berapa. Dalam pengaplikasian WhatsApp bisnis, kita sebagai fisioterapi tentu saja sangat terbantu, terutama saat jam-jam ramai. Contohnya kalau di fisioterapi Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. R. Harjanto pada jam-jam kedatangan dokter spesialis rehab medik. Biasanya hal itu yang menumpuk. Apabila kita menggunakan WhatsApp bisnis, kita bisa secara online mengetahui ada berapa pasien yang akan datang hari itu. Atau mungkin untuk kedepannya kita bisa melakukan penjadwalan pasien agar tidak tertumpuk pada jam-jam tertentu dan bisa lebih merata. Selain isu digitalis antrean, ada juga terkait dengan digital edukasi, di mana kita bisa melakukan edukasi secara online, baik menggunakan WhatsApp, web, maupun YouTube. Oleh karena itu, pasien tidak hanya melakukan terapi latihan di rumah sakit, tetapi bisa melakukan secara mandiri di rumah. Dari hasil paparan yang telah saya sampaikan, ada beberapa kesimpulan yang bisa saya tarik. Contohnya, pengalaman yang saya dapatkan terkait dengan agenda 3 ini sangat seru ya, di mana kita sebagai ASN harus tanggap cepat terkait dengan digitalisasi saat ini, terkait dengan teknologi saat ini, dan kita harus mau terus belajar untuk kedepannya, karena pasti perkembangan zaman itu semakin cepat. Selain itu, saya juga ingin menerapkan terkait dengan digitalisasi antrian. Hal ini berkaitan dengan kepuasan pasien, terus efektivitas dari kita sebagai seorang fisioterapi, dan semoga saya berharap untuk kedepannya fisioterapi di Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. R. Harjanto semakin berkembang dan menjadi pilihan utama masyarakat maupun PNS atau prajurit. Selesai juga pembahasan di agenda 3, di mana agenda 3 sendiri berjudul Kedudukan dan Peran ASN dalam Mendukung Terwujudnya Smart Governance. Saya Widya Apsari undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga bisa menambah ilmu baru maupun hal-hal yang menarik yang bisa kita pelajari ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.